putranya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Inilah sabda Tuhan. Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kita terkadang kalau mendengar cerita-cerita mengenai setan, kadang-kadang ya ngeri-ngeri gitu ya, takut. Apalagi kalau melihat gejala-gejala yang berhubungan dengan setan. Memang sebenarnya kalau dipikirkan, manusia sebenarnya tidak takut dengan setan. Hanya karena perwujudannya yang buruk, maka manusia tidak menyukai. Manusia merasa tidak senang dengan setan karena hal yang buruk. Sebab manusia pada dasarnya adalah baik. Kalau ada hal yang buruk, dia tidak mengikuti. Nah, sebenarnya setan adalah awalnya adalah malaikat-malaikat. Namun karena pemberontakan yang melawan Allah, maka jatuhlah pada hal-hal yang buruk. Dan kemudian setelah adanya manusia, setan-setan ini juga tidak mau sendirian ya, melawan Allah, tapi juga menggoda manusia. Bahkan di zaman Yesus, beberapa orang itu mengalami kerasukan setan. Jadi memang setan-setan itu, roh-roh jahat itu selalu mengganggu atau menggoda manusia untuk melawan Allah. Namun juga bukan hanya mengganggu, tapi juga merasuki manusia. Dan di situ bukan hanya merasuki, tapi dia merusak. Bahkan merusak badan manusia, merusak hubungannya dengan sesama atau orang lain. Tadi dikatakan dalam Injil bagaimana roh jahat itu menggoncang-goncang orang ya, yang ketika dia diusir oleh Yesus, dan bahkan dia menjerit dan keluar dengan suaranya nyaring. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat memang tidak ada orang yang ingin ya digoda atau tunduk kepada setan. Makanya kita merasa bahwa perlu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kita sendiri sebenarnya juga ingin ya agar kita merasa menjadi kudus, menjadi suci. Maka perjuangan kita itu dimulai setiap saat ya dengan berdoa, melakukan acara seperti ini. Ini adalah usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, memperkuat diri kita. Apakah zaman sekarang masih ada orang yang kerasukan setan? Masih ada, tetapi sangat kecil dibandingkan dengan zaman dulu. Maka nanti Bapak Ibu Saudara-saudari jangan takut dengan setan ya, karena setan itu takut dengan Yesus. Maka kita yang percaya kepada Tuhan Yesus juga tidak perlu takut. Takut dalam arti apa? Bukan hanya takut kalau melihat penampakannya, sebenarnya kita tidak takut, tapi karena kita tidak suka. Kita terkadang kaget gitu ya. Tapi jangan mudah juga untuk pelan-pelan lalu percaya. Apalagi dengan kekuatan-kekuatan tahayul. Misalnya saya ini gampang-gampang sakit ya, gampang sakit terus. Ini apa diganggu oleh kekuatan lain ya. Saya ini gampang
saya ini sial terus, apa ini saya dibuat oleh orang lain dengan kekuatan jahat, ya. Hal-hal itu sebenarnya harus kita lawan. Justru malah kita lawan dengan mengatakan bahwa tidak, ini bukan kekuatan jahat. Kalaupun itu kekuatan jahat, maka kita perlu melawannya dengan doa. Itu adalah yang paling mujarab. Dan tindakan pertama adalah berdoa. Sebab Tuhan Yesus sendiri juga mengusir setan pada orang-orang yang kerasukan roh jahat. Maka dengan diusirnya setan, hadirlah kerajaan Allah. Dengan disingkirkannya hal yang jahat, maka datanglah yang baik. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka pada saat itu memang manusia menjauh dari Allah. Tetapi Tuhan tidak menyerah. Makanya peristiwa iman Natal yang kemarin kita baru sampaikan, itu adalah ketika Allah mau peduli dengan manusia. Dia mau datang ke dunianya manusia. Kalau kita pikir-pikir, Allah kok menjadi manusia? Sama seperti kalau manusia kok menjadi tumbuhan, ya. Itu kodrat yang lain. Hakikatnya lain. Manusia itu bukan, hakikatnya tidak sama dengan tumbuhan. Tidak mungkin manusia menjadi tumbuhan. Demikian juga Allah kok menjadi manusia? Sebenarnya tidak mungkin. Tetapi Allah melakukan itu demi menyelamatkan manusia. Allah mau merendahkan diri untuk menyelamatkan manusia. Itulah cara Allah untuk berkomunikasi dengan manusia. Maka ketika Allah hadir, hadirlah kerajaannya. Pada saat itulah kita merasakan bahwa hati kita menjadi damai. Kalau di dunia ini kita merasakan kehadiran Allah yang mendamaikan, bayangkan bagaimana nanti kalau kita masuk kerajaan Allah. Masuk di dalam kerajaan Allah itu berarti diam bersama-sama dengan Allah. Betapa bahagianya manusia yang mengalami bersama dengan Allah. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita juga meyakinkan diri kita kembali bahwa hal-hal buruk yang ada di sekitar kita atau hal-hal godaan-godaan si jahat yang muncul dalam hati kita, kita perlu melawannya, mengatakan tidak. Karena memang kita bukan orang yang bisa mengusir setan, tapi kita bisa mengusir hal-hal buruk yang ada dalam hati dan pikiran kita. Mungkin setiap saat manusia akan terus digoda, tetapi kita bisa melawan godaan-godaan itu. Karena itu kita perlu mohon rahmat kekuatan Tuhan. Dalam sakramen-sakramen, gereja membantu kita untuk memperkuat diri, kekuatan-kekuatan rohani, karena kadang-kadang manusia itu rapuh, ya, lemah. Maka perlu kekuatan dari Allah sendiri untuk menguatkan diri kita menghadapi setan-setan atau roh-roh jahat. Dengan demikian, kita di dunia ini sudah mulai merasakan kehadiran kerajaan Allah, Allah yang meraja dalam hidup kita. Moga-moga kita makin merindukan untuk bisa mengalami kerajaan Allah nanti ketika kita sudah dipanggil Tuhan. Moga-moga itu sungguh yang dalam perjalanan hidup ini kita rindukan, sungguh nanti akhirnya bisa kita nikmati dalam kerajaan surga itu. Berkat Allah menyertai kita sekalian.